Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jauhi mantan sebelum dia terlalu jauh, agar dia mendekat sendiri kepadamu. Nah, jadi kan ketika perpisahan itu terjadi, mantan menjauhi kita, tetapi dia sesungguhnya belum terlalu jauh. Ya artinya kalau misalnya papasan begitu, mungkin dia masih mau tersenyum, ya. Kemudian mungkin di antara sedemikian banyak media sosial kita ada satu yang tidak dia blokir, ya. Kalau misalnya satu tempat kerja begitu, kadang-kadang masih mau diajak ngobrol. Kalau satu kampus, ya, satu tempat kuliah, bahkan kalau kuliah itu satu kelas, ya, mungkin dia masih mau menyapa duluan. Nah, itu namanya dia menjauh. Kenapa dikatakan menjauh? Ya karena sudah tidak seperti dulu, ya, kemana-mana bareng, sekarang sendiri-sendiri, ya. Kemudian kalau dulu setiap saat chatting, video call, ya, telepon dan seterusnya, kalau sekarang kan sudah tidak pernah. Nah, tetapi dia masih maulah kalau sekedar papasan, ngobrol sedikit-sedikit, ya, dan seterusnya. Artinya dia jauh, tetapi belum terlalu jauh. Kenapa kemudian dia bisa jadi menjauhi kita? Jadi jauh banget tuh. Bahkan terlihat pun tidak. Ya ketika kita mencoba merapat terus mendekat kepada dia. Ya, kita memaksa untuk bisa kembali kepada dia, sementara dia pada saat ini sedang tidak menginginkan kita. Ya seperti halnya kita lah, ya, ketika ada orang memaksakan kehendaknya kepada kita, ya kita tidak mau, ya. Misal kita punya saudara tuh, saudara kita itu egoisnya luar biasa, ya, kakak atau adik kita, pokoknya kalau dia ada maunya dia pasti memaksakan kehendaknya, ya kemudian jadinya bertengkar kan setiap hari. Nah, itu pula yang kemudian mantan rasakan. Jadi ketika dia sedang tidak menginginkan kita nih pada saat ini, dan kita memaksa untuk kembali kepada dia, kita ngejar-ngejar dia terus, ya. Kemudian dia mau istirahat, kita miss call teleponnya, maka dia blokirlah telepon kita, ya. Kemudian dia baru sampai di rumah, kita sudah nongkrong di teras rumahnya, padahal dia capeknya luar biasa dan seterusnya. Nah, ketika kita ngejar-ngejar terus seperti ini, inilah yang kemudian akan membuat mantan jadi semakin menjauh, bahkan sampai tidak bisa terlihat. Mungkin karena jengkel, merasa terganggu dengan kehadiran kita, sangat mungkin loh, ya, dia mengungsi itu. Misal kalau dia tinggal di rumah orang tuanya, di mana begitu ada rumah budenya, karena merasa terganggu terus dengan kemunculan kita, dia bisa jadi ngungsi itu ke rumah budenya. Ya, kalau dia ngekos bisa jadi dia pindah kos-kosan tuh. Kalau misalnya mahasiswa kan merantau, ngekos, kita datang terus ke kos-kosannya, kita kejar-kejar terus, maka bisa jadi dia akan pindah kos-kosan dan seterusnya. Nah, maka sebelum mantan ini terlalu jauh, ketika dia menginginkan perpisahan itu, ya, 1-2 kali kita sudah berusaha untuk meyakinkan dia agar kembali dan dia tetap tidak mau. Nah, maka agar dia balik mendekat duluan, kuncinya sekarang kita juga menjauh, ya. Kenapa demikian? Ya karena manusia seperti itu. Kalau dikejar-kejar terus, dia merasa artis, ya. Maka semakin kita kejar,
ya semakin tidak bisa kita dapatkan. Ya seperti yang kita rasakan pada saat ini, jungkir balik ngejar-ngejar mantan, bukannya mantan balik malah dia dapat pasangan baru. Ya, bukannya mantan balik malah kemudian dia semakin serius dengan calon suami atau calon istrinya itu ya. Jadi kemarin cuman sekedar pasangan saja, baru dia pamerkan sesekali di media sosial. Karena kita kejar-kejar terus ya, kita muncul terus di rumahnya, apa kata orang tuanya, udah kalian menikah saja. Artinya dia menikah dengan pasangan barunya itu. Jadi sekedar pengganti kita. Nah sekarang karena kita kejar terus, malah pasangan barunya itu jadi calon suami atau calon istrinya. Nah maka memang yang harus kita lakukan sekarang adalah menjauh. Menjauh itu agar mantan tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ya, yang kedua, memberikan kesempatan kepada mantan untuk menenangkan diri. Ya, kemarin berpisah itu bisa jadi karena kehadiran orang ketiga. Nah, dengan kita menjauh, sering tuh saya sampaikan, maka mereka akan semakin cepat mengenali watak dan karakter asli satu dan lainnya. Ya, sekarang kan tidak ketahuan itu kalau orang ketiga itu punya sifat egois, suka selingkuh, matre dan seterusnya. Kelihatannya keren banget, perfect banget ya. Karena apa? Karena ketika ada kita di antara mereka, ya mereka tidak akan pernah mempertunjukkan atau mempertontonkan watak dan karakter aslinya. Dan begitu kita menjauh, di situ tuh mereka akan tahu, oh ternyata sifatnya begini ya. Nah, jadi semakin cepat mantan mengenali orang ketiga, ya semakin cepat pula mantan menyesali pilihannya bersama orang ketiga. Dan itu manfaat dari kita ketika kita menjauh. Nah, kemudian dengan menjauh ya kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk berpikir dengan jernih ya. Jadi yang penting kan selama bersama kita sudah melakukan yang terbaik lah yang bisa kita lakukan. Nah, dengan dia bisa berpikir jernih, dia akan melihat segala kebaikan, kelebihan yang ada pada diri kita. Itu kalau dia berpikirnya dengan jernih. Tapi kalau dia berpikirnya dengan emosi karena merasa terganggu dengan kehadiran kita, maka yang kelihatan dari kita itu yang tidak baik-baiknya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik dan seterusnya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita dekati terus, yang dia lihat, ya, yang tidak baik dari kita karena dia melihat dengan kacamata emosi. Tapi kalau dia bisa berpikir dengan tenang, dengan jernih, maka dia akan bisa melihat kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan kita. Nah, jadi ketika dia melihat ya kebaikan-kebaikan kita, semua susah bahagia perjalanan cinta yang pernah dia jalani bersama kita ya. Nah, di situ tuh kemudian perasaan kangen, perasaan cinta dan seterusnya itu akan muncul kembali. Tapi kuncinya tadi, dia harus memiliki waktu untuk bisa berpikir dengan tenang, dengan jernih ya. Dan ketika dia sudah menyadari ya bahwa ternyata kita adalah yang terbaik untuk dia, ya tentu dia yang akan datang mendekat duluan. Nah, itu kan kenapa banyak yang cerita, kok ketika saya menjauh malah mantan yang datang mendekat. Kok ketika saya sudah tidak peduli dengan mantan, malah mantan yang menghubungi duluan ya. Karena tadi dia punya kesempatan untuk berpikir dengan jernih. Dan ketika manusia baik ya, itu akan membuat orang yang sudah pernah bersama dia dan merasakan segala kebaikannya akan selalu mencintainya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai
orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.